Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111. Saya dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi TBO, yaitu yang NFA dengan epsilon move atau ENFA. Nah, pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika atau spontaneously, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon MT. Kemudian NFA dengan epsilon move itu ada NFA dengan epsilon transition, kemudian NFA dengan epsilon move, NFA epsilon move, NFA epsilon, dan epsilon NFA. Yang pertama itu ada epsilon closure, yaitu adalah himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki epsilon closure yang menuju ke state itu sendiri. Kemudian ada contoh lagi, yaitu ekivalensi NFA epsilon dan NFA. Jika terdapat NFA Mn1 dan NFA epsilon Mn2, jika LMN1 sama dengan LMN2, maka Mn1 sama dengan Mn2. Misal. Kemudian ada contoh dari ENFA, di mana itu ada state A, B, dan C. Nah, C ini adalah final state-nya. Kemudian A input A itu maka dia akan menuju state A. Kemudian A input epsilon dia akan menuju state B, dan B itu input B maka dia akan menuju state B. Kemudian B input A dia itu akan menuju final state yaitu C. Kemudian C input A dia itu akan menuju state C. Kemudian C ini diinputkan epsilon maka dia akan menuju state A. Kemudian ada langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA. Yang pertama itu buat tabel transisi epsilon NFA, kemudian tentukan e-closure-nya untuk setiap state, kemudian carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari ENFA ke NFA atau transisi aksen, di mana transisi aksen itu state, kemudian input, sama dengan e-closure, state, kemudian dia itu diinputkan. Kemudian buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil angka 3. Kemudian tentukan state akhirnya, yaitu final state action sama dengan final state union key, di mana e-closure key itu irisan dari F tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian buat diagram dari tabel transisi hasil dari angka 4 gitu. Kemudian saya akan mencari referensi dari sumber lain, yaitu saya mencari referensi dari YouTube. Nah, berdasarkan penjelasan di sini itu berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya, maka FSA dikelompokkan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama ada deterministik FSA atau DFA untuk semua state. Dari satu state ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Kemudian yang kedua itu ada non-deterministik FSA atau NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Nah, kemudian itu ada fungsi transisi DFA dan fungsi transisi NFA. Kalau DFA ini, dia itu setiap inputnya dia itu hanya akan menuju ke dalam satu state. Sedangkan kalau fungsi transisi dari NFA ini, dia itu setiap inputnya itu bisa menuju ke lebih dari satu state atau himpunan kosong. Kemudian itu penjelasan NFA dengan eMove. Pada NFA diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input, yang dinamakan
epsilon move atau e-move. E-move merupakan transisi empty, yaitu perpindahan state atau transisi tanpa pembacaan input. Artinya, tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Kemudian e-closure adalah himpunan state-state yang berhubungan oleh e-move. State-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Kemudian, di sini tuh ada contoh dari NFA dengan e-move. Nah, perhatikan NFA berikut. Di sini tuh ada state awalnya itu adalah Q0. Kemudian Q0 itu diinputkan epsilon, maka dia itu akan menuju Q1. Kemudian Q1 diinputkan A, dia itu akan menuju Q2. Kemudian Q2 ini diinputkan epsilon, maka dia itu akan menuju final state, yaitu Q4. Kemudian Q1 ini diinputkan B, dia itu akan menuju ke final state juga, yaitu Q4. Kemudian Q1 diinputkan epsilon, dia itu akan menuju ke state Q3. Ini adalah contoh dari fungsi dari transisi dari NFA e-move. Nah, di sini tuh ada e-closure dari Q0-nya, yaitu Q0, Q1, dan Q3. Yang ada epsilon-epsilonnya ini. Kemudian e-closure dari Q1 yaitu adalah Q1 sendiri dan Q3. Kemudian e-closure dari Q2 yaitu adalah Q2 di sini adalah Q2 sendiri dan dia Q4. Kemudian e-closure dari Q3 yaitu karena dia tidak mengeluarkan input, tidak menginput epsilon manapun, maka dia hanya Q3. Begitu pula dengan Q4. Nih, penjelasannya yaitu di note di sini state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Kemudian dari sebuah NFA e-move dapat diperoleh NFA tanpa e-move. Nah, di sini tuh terdapat gambar fungsi transisi. Ini state awalnya adalah Q0, kemudian diinputkan epsilon, dia itu akan menuju Q1, kemudian diinputkan A, dia itu akan menuju Q2, dan Q1 ini diinputkan B, dia akan menuju state Q3 atau final state-nya. Ini adalah NFA e-move. Kemudian NFA tanpa e-move-nya itu begini. Dia itu tetap state awalnya itu adalah Q0, kemudian dia itu diinputkan A, itu akan menuju langsung ke Q2. Karena epsilon ini dihilangkan, dia itu Q0 ini akan diinputkan A, akan langsung menuju ke Q2. Kemudian Q0 ini juga diinputkan B, dia akan langsung menuju ke final state yaitu Q4. Q3 ini diubah menjadi Q4, kemudian Q1 diinputkan A tetap menuju ke Q2, kemudian Q1 diinputkan B itu akan menuju ke final state yaitu Q4-nya. Nah, kemudian ada tahap-tahap ekivalensi. Yang pertama itu jika belum ada, buat tabel transisi untuk NFA e-move tersebut. Kemudian tentukan e-closure untuk setiap state. Kemudian carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA e-move ke NFA tanpa e-move dinotasikan dengan transisi aksen dengan rumus transisi aksen state input sama dengan e-closure. Transisi e-closure state kemudian input. Berdasarkan hasil 3, dapat dibuat fungsi transisi dan diagram transisi untuk NFA tanpa e-move yang ekivalen dengan NFA e-move tersebut. Kemudian tentukan state akhir untuk NFA tanpa e-move tersebut, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang e-closure yang menuju ke salah satu dari state akhir semula, yaitu final state aksen sama dengan final state union key, di mana e-closure key itu adalah irisan dari F tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, di sini tuh ada contohnya di mana state-nya itu adalah ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian inputnya ada A dan B. Kemudian state awalnya adalah Q0 dan final state-nya itu adalah Q0 juga. Yang pertama itu untuk melakukan ekivalensi itu kita buat tabel transisi dari NFA e-move tersebut.
Nah, berikut ini adalah tabel transisi dari NFA IMUF tersebut. Kemudian yang kedua itu tentukan e-closure pada setiap state. E-closure dari Q0 itu adalah Q0 itu sendiri, kemudian Q1. Karena dia itu yang mengeluarkan input itu, karena Q0 itu diinputkan epsilon itu ke Q1, maka e-closure Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Kemudian e-closure dari Q1 itu adalah Q1 sendiri, karena dia tidak menerima input dari epsilon. Kemudian e-closure dari Q2 itu adalah Q2, Q0, dan Q1. Karena Q2 ini mendapatkan input epsilon menuju Q0, maka e-closure dari Q2 itu adalah Q0, dan Q0 ini mendapatkan input epsilon, maka dia menuju Q1. Maka e-closure dari Q2 itu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian cara yang ketiga yaitu cari fungsi transisi hasil perubahan, yaitu dengan rumus transisi aksen state input sama dengan e-closure transisi e-closure state input, dimana di sini tuh e-closure dari fungsi transisi Q0 Q1 dengan input A, yaitu e-closure-nya maka menjadi Q0. Kemudian Q0 ini e-closure-nya adalah Q0 dan Q1. Kemudian yang kedua itu adalah transisi dari Q0 dengan input B. E-closure dari Q0 input B yaitu Q0 itu ada Q0 dan Q1. Q0 dan Q1 ini diinputkan B, maka e-closure-nya adalah Q2. Q0 input B itu adalah hasilnya adalah himpunan kosong, kemudian Q1 input B itu adalah Q2, maka e-closure dari kedua itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Kemudian yang terakhir itu adalah transisi aksen dari Q2 input A. Nah, e-closure dari Q2 input A. Q2 itu di sini adalah ada e-closure dari Q2 itu adalah Q0, Q1, dan Q2. Q0, Q1, Q2 ini diinputkan A. Q0 input A itu adalah Q0. Kemudian Q1 input A itu adalah himpunan kosong, kemudian Q2 input A itu adalah himpunan kosong. Maka e-closure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Kemudian buat fungsi transisi barunya, yaitu adalah seperti pada tabel berikut ini. Kemudian tentukan final state baru, yaitu dengan cara atau dengan rumus final state aksen sama dengan final state union key, di mana e-closure key itu adalah irisan dari F tidak sama dengan himpunan kosong. Final state yang awal itu adalah Q0, kemudian union dari key, di mana e-closure key itu irisan dari F tidak sama dengan himpunan kosong, yaitu adalah Q0 dan Q2. Q0 union Q0 dan Q2, maka hasilnya adalah Q0 dan Q2. Jadi final state barunya yaitu adalah Q0 dan Q2. Berikut ini adalah hasil ekivalensinya. Karena tadi final state-nya adalah Q0 dan Q2, maka di sini final state-nya menjadi Q0 dan Q2. Dari gambar tersebut, definisi normalnya yaitu dia itu ada state Q0, Q1, dan Q2. Kemudian dia itu mempunyai input A dan B. Kemudian state awalnya adalah Q0 dan state akhirnya adalah atau final state-nya itu adalah Q0 dan Q2. Dan fungsi transisinya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, kemudian saya akan
Berikan contoh lain yaitu dari pengerjaan soal INFA. Berdasarkan ini, gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini, dia itu ada statistik S0, S1, S2, dan S3, kemudian inputnya itu ada A, B, dan C, kemudian state awalnya adalah S0, dan final state-nya adalah S2. Kemudian kita tentukan tabel transisinya. Nah, tabel transisi dari NFA ini adalah seperti berikut ini, di mana S0 input A itu menuju state S2 dan S3, kemudian S0 input B itu menuju state S2, S0 input C menuju state S2, dan S0 input epsilon itu adalah himpunan kosong. Kemudian S1 input A itu menuju state S3, kemudian S1 input B itu menuju state S3, dan S1 input C itu menuju himpunan kosong, serta S1 input epsilon itu adalah himpunan kosong. Kemudian final state S2 ini, dia diinputkan A itu menuju S2, kemudian S2 input B itu menuju state S3, S2 input C itu menuju state S1, S2, dan S2 input epsilon itu menuju state S0 dan S3. Kemudian di sini S3 ini input A, B, C maupun epsilonnya itu yang pertama S3 input B itu ada menuju state S3, S3 menuju S3 input C itu menuju state S2, sedangkan S3 input A dan epsilon itu adalah himpunan kosong. Kemudian kita tentukan enclosure-nya. Nah, enclosure dari S0 itu adalah S0 sendiri, kemudian enclosure dari S1 itu adalah S1 sendiri, dan enclosure S2 itu ada S0, S2, dan S3, kemudian enclosure dari S3 itu adalah S3 itu sendiri. Kemudian tentukan state tujuan untuk setiap state dari NFA. Nah, di sini tuh ada rumusnya, ada transisi aksen state di input, kemudian sama dengan enclosure, transisi enclosure state input. Nah, di sini tuh ada hasil perhitungannya adalah seperti berikut ini. Kemudian ini adalah tabel dari state tujuan untuk setiap state dari NFA. Dapat dihasilkan itu state aksennya itu ada S0, S1, S2, dan S3. Kemudian input aksennya itu ada A, B, dan C. Kemudian state awal aksennya itu ada S0, dan final state aksennya itu ada S2. Nah, ini adalah gambar dari fungsi transisi ini. Fungsi transisi dari NFA. Kemudian kita akan menentukan state akhir dari NFA tersebut dengan rumus F final state accent sama dengan final state union key, di mana enclosure key bisa jadi F tidak sama dengan F awalnya. State awalnya itu adalah S2, kemudian final state barunya yaitu adalah S2 juga. Maka S2 union S2 itu adalah S2. Maka state akhir dari NFA tersebut yaitu adalah S2. Mungkin sekian penjelasan materi NFA dengan epsilon move dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.